Halo, perkenalkan nama aku Ailen. Dan namaku Kevin. Kita adalah mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Pelita Harapan. Nah, dalam video ini kita mau bagi-bagi sedikit nih tentang seperti apa sih jurusan DKV di UPH itu, dan apa aja kira-kira hal yang menarik dari DKV UPH. Ya nggak, Lin? Yep. Nah, mungkin aku mau mulai dengan sedikit penjelasan terlebih dahulu kenapa aku akhirnya milih desain komunikasi visual sebagai jurusanku gitu ya. Nah, jadi aku tuh sangat suka orangnya dengan konsep menyampaikan pesan melalui bentuk visual. Menurutku ini jadi salah satu aspek yang membuat dunia kita tuh sangat berwarna dan sangat indah. Nah, tapi kenapa akhirnya aku milih DKV di UPH? Nah, pertama, karena lingkungan universitasnya yang benar-benar asri dan bagus. Sebagai seorang komunikator visual, pasti kita butuh banyak banget inspirasi dari lingkungan sekitar. Dan lingkungan UPH punya kelebihan ini. Iya bener banget, aku juga suka sama lingkungan di UPH. Selain itu, fasilitas yang disediakan juga sangat lengkap dan mendukung mahasiswa selama proses pembelajaran. Betul banget. Apalagi ilmu DKV kan butuh banget ya, banyak fasilitas khusus yang nggak gampang dicari. Nah, ngomong-ngomong kayaknya pas nih buat langsung ngasih tahu sebenarnya seperti apa sih kegiatan belajar di DKV UPH. Nah, jadi kalau di DKV UPH itu, semua mahasiswa akan terlebih dahulu mempelajari ilmu-ilmu dasar desain di 3 semester awal. Sebelum akhirnya kita akan masuk ke konsentrasi yang kita pilih. Konsentrasi adalah di mana kita akan fokus mempelajari satu bidang desain secara lebih mendalam. Di DKV UPH ada 3 konsentrasi yang tersedia, yaitu desain grafis, sinematografi, dan animasi. Asik. Nah, tapi dengar-dengar kayaknya kita ada satu konsentrasi baru kan ya tahun ini. Kalau nggak salah namanya konsentrasi ilustrasi. Wah, iya, sekarang sudah ada 4 konsentrasi yang bisa kalian pilih nih berarti. Widih, keren, keren, keren. Nah, mungkin sekarang kita bisa mulai ngomongin sedikit overview kali ya dari masing-masing konsentrasi. Mungkin aku sebagai mahasiswa animasi di KV UPH angkatan 2018, aku bakal mulai dengan animasi terlebih dahulu. Jadi di animasi kita bakal ada dua fokus pembelajaran, yaitu belajar konsep art yang penting untuk tahapan praproduksi animasi dan game, di mana kita belajar desain karakter, properti, latar atau tempat, dunia, dan bahkan penulisan ceritanya dalam gambar digital. Nah, fokus yang satu lagi adalah belajar dalam tahapan teknis produksi dan prinsip gerak dalam sebuah proyek animasi, di mana kita juga akan diperkenalkan pada animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Pokoknya lengkap banget deh, sampai akhirnya jadi sebuah karya visual yang bergerak, maupun satu set desain konsep yang bisa kita banggain. Nah, kalau di sinematografi juga sama, kita benar-benar diajarin dari awal banget, yaitu fase praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Jadi kita bisa belajar membuat film benar-benar mulai dari konsep hingga terjun langsung ke lapangan untuk proses eksekusi visualnya hingga film jadi. Nah, kalau buat desain grafis, kebetulan ada orangnya nih. Gimana, Lin, desain grafis? Iya, kalau di desain grafis, mahasiswa akan lebih fokus pada pembuatan representasi visual untuk berkomunikasi, seperti belajar pengolahan komposisi layout poster yang baik, menciptakan dan mengolah tipografi sendiri, branding, membuat packaging design, dan interaction design. Kalau di ilustrasi, kita akan belajar bagaimana menerjemahkan teks, tertulis atau lisan menjadi gambar dan visual melalui berbagai jenis media, baik itu digital media atau tradisional. Dalam konsentrasi ini, mahasiswa akan dibimbing untuk dapat mengembangkan berbagai macam gaya ataupun genre ilustrasi sesuai minatnya masing-masing. Mantap. Tapi dari tadi kita kebanyakan ngomongin belajar-belajar terus ya. Padahal kuliah itu kan sebenarnya nggak hanya belajar teori terus gitu tiap hari ya, tapi ada juga kegiatan lain. Wih, ada apa aja tuh kok? Mungkin kita bisa mulai dari kegiatan luar pembelajaran yang semua mahasiswa baru bakal ketemu pertama kali, yaitu mentoring. Nah, kamu kan mentor ya, Lin? Mungkin boleh kali dijelasin sedikit mentoring itu apa? Oke, jadi yang membuat UPH berbeda dari kampus lain adalah setiap mahasiswa baru akan disambut dengan acara UPH Festival dengan mentor-mentor yang akan menemani mahasiswa baru di lingkungan UPH. Mentor-mentor ini adalah sosok kakak senior yang akan nge-guide kalian. Jadi kalian nggak perlu takut sendirian atau nggak kenal siapa-siapa pas masuk ke UPH. Karena di UPH kalian akan disambut dengan hangat.
Wah iya sih, aku syukur banget sih ada mentoring. Shout out ya ke kakak kelas mentorku yang udah mau jadi tempat curhat sampai sekarang. Nah, selanjutnya kita juga ada kegiatan lain yang seru-seru nih. Nah, seperti kita ada pameran makarya mahasiswa, ada workshop dan seminar yang menghadirkan industri expert, plus study tour dan juga artbound. Asik. Nah, iya dong. Nah, kalau buat yang belum tahu nih, dua yang tadi disebutin terakhir, study tour atau artbound itu istilahnya tuh kayak jalan-jalan sambil belajar bareng tentang seni di dunia. Jadi ini tuh fix seru banget karena sifatnya lebih condong ke refreshing juga gitu ya. Jadi mahasiswanya nggak di kelas terus. Nah, sejauh ini kita udah pernah ke Bandung, ke Bali, ke Singapura, dan yang terakhir nih, kita juga udah pernah ke Jepang loh. Oh iya, acara-acara seperti ini juga bukan lagi dosen yang buat, melainkan kita sebagai mahasiswa loh yang akan mengurus semua acara di DKV. Wah, betul banget. Jadi di DKV UPH itu ada yang namanya HMDKV, singkatan dari Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual. Istilahnya ini kayak OSIS-nya di kuliah lah ya, organisasi gitu. Kebetulan kita berdua kan HMDKV nih, Lin. Wih, promosi nih. Wah, iya dong. Nah, jadi HMDKV itu kayak sebuah organisasi yang dibentuk untuk membantu program studi DKV UPH. Kita bakal bantu ngusulin-ngusulin kegiatan yang seru dan menyenangkan bagi mahasiswa, sekaligus bermanfaat di luar konteks pembelajaran. Contohnya tuh ya seperti yang tadi udah disebutin gitu ya, ada talk show, ada seminar desain, podcast, lalu ada pameran tugas akhir mahasiswa, study tour, bazar, dan masih banyak kemungkinan lagi yang bisa dijelajahi. Seru-seru banget kan? Iya, betul dong. Ya, beginilah kira-kira gambaran singkat dari kehidupan kami sebagai mahasiswa Desain Komunikasi Visual di Universitas Pelita Harapan. Kita tunggu ya kalian di DKV UPH. Sampai jumpa!